terlepas daripada hasil musrembang kemarin. Makanya musrembang itu di desa juga ya namanya musrembang desa, karena pertanian ini di bidang ekonomi, tentunya para kelompok tani juga sebagai ada yang perwakilan harus dilibatkan. Kadangkala ini kalau nggak ada yang mewakili, si Jaro itu lupa Pak. Betul. Yang adanya itu hanya infrastruktur, misalkan ya jalan begitu. Padahal masyarakat kita masyarakat tani Pak. Begitu. Ya itu juga jangan disangka ini para petani tidak mendongkrak majunya ekonomi. Coba kalau bapak-bapak nggak tanam padi, misalkan petani nih ya, nggak nanam padi semuanya, mau makan dari mana? Semuanya sulit, beras impor lagi dari luar. Demikian itu Pak. Makanya di dalam penyusunan program ini harus dilibatkan. Apa sih yang kita perlukan? Begitu Pak. Jadi nanti sebenarnya dalam penyusunan program para PPL ini sudah terbiasa Pak, bukan para tahun ini aja. Ya saya kira nanti ada beberapa POM isian ya, yaitu di dalam program itu, yang mana kalau ada POM di situ ada, di sini Pak nggak ada POM nih Pak ya, Pak Kabit. Sebenarnya ada POM itu ada POM 3, POM 4, POM 5. POM 3, POM 4 itu adalah menyangkut perilaku, keterampilan dan sikap dari para petani-petani kelompok yang ada di desa di kecamatan Cilograng. Begitu. Misalkan perilaku gini Pak, PPL sudah menganjurkan tanam legowo. Ternyata di dalam kelompok itu belum semua, ya Pak. Ada yang legowo, ada yang tidak. Karena legowo ini adalah suatu program yang sudah dicoba, yang kalau apabila kita terapkan akan meningkatkan produktivitas padi tanaman kita Pak. Ini kadang-kala kan masih ada yang belum mau katanya. Betul. Ya masih ada yang belum mau karena dia belum merasakan. Ada yang alasan sayang, ada alasan menambah pekerjaan menggarisnya ini, macam-macam itu Pak. Padahal dengan legowo ini kita udah dicoba. Setiap program yang kita ajukan ke petani itu sudah melalui uji coba Pak. Kalau nggak coba, itu kalau ternyata salah uji coba, ini para penyuluh yang kena sanksi. Udah dicoba itu. Misalkan yang legowonya itu baru 50%, yang belum 50%. Makanya si PPL ini akan memasukkan di dalam program ini dan di dalam RKTP itu dari 50% untuk 2021 taikin aja lah. Misalkan 10%, begitu. Nanti tahun berikutnya itu taik lagi 10%, mencapai 100%. Contohnya itu Pak, program itu di dalam POM 3 dengan POM 4 itu. Ada POM 5 ini adalah khusus untuk pengisian bantuan Pak. Ya, jangan salah itu bantuan. Oh ini bisa nanam padi sudah legowo. Ternyata di sini tak ada hujan, ya. Air ada, pompanya nggak ada. Nah itu, mohon dimasukin bantuan pompa air berapa in? Nah begitu. Ini yang tahu Bapak, karena di dalam bantuan pompa perlu diingat kalau dia alkon itu ukuran luasnya paling 3-4 hektar Pak. Kalau dia udah 5 sampai 15 itu harus 4 inci. Ya. Kalau dari 20 ke 30 itu harus yang 6 inci. Jadi jangan punya petakan sawah luasnya di kelompok itu misalkan cuma 15 hektar, minta yang 6 inci. Enggak cocok. Mau berlebihan gitu Pak. Itu salah satu contoh. Kemudian apalagi di dalam untuk isian POM itu Pak ya, mungkin di kelompok itu belum ada traktor. Ya. Supaya tanam tujuannya serempak, kita udah di dalam pengolahan lahan, ini nggak ada ini, selalu tanam tidak pernah serempak karena ada yang pakai menghasilkan tenaga manusia, ada yang pakai kerbau, ada sapi dan lain sebagainya. Nah, supaya kompak itu kita pakai traktor karena daya jelajahnya itu lebih cepat. Kita masukkan itu, minta bantuan itu. Apalagi sekarang kalau bisa. Sebenarnya di dalam musrembang itu kita di dalam memasukkan hand traktor itu bukan duit si Jaro.
Akhirnya nanti usulan Bapak sampai ke camat dari desa ya, dari camat sampai ke kabupaten, kabupaten juga larinya ke dinas pertanian. Nah begitu. Jangan nawar, kecuali kalau si Jaro itu mengalokasikan ADD untuk pembelian traktor lain lagi, makanya akan menggunakan duit ADD. Tapi kalau Musrembang ini usulannya untuk 2000 ke sana Pak, 2001. Jadi dari camat disampaikan, maka dikawal terus. Saya nggak tahu kemarin PPL diikutkan nggak dalam Musrembang, itu diusulkan Pak. Oh ini ada saluran Pak yang bisa mengairi 40 hektar, ini rusak. Usulkan berapa meter. Makanya di dalam penyusunan program dan itu kita harus punya IPW, ya, identifikasi potensi wilayah. Potensi Bapak itu apa? Potensi ada saluran, di potensi itu Pak. Kemudian jalan usaha tani, potensi yang harus dibangun, bisa mempermudah mengangkut pupuk produksi padi kita. Jangan seperti Wonosalam itu daerah padi tapi termasuk daerah miskin Pak. Itu ya, itu udah sampai provinsi. Lumbung padi tapi dia miskin. Ternyata banyak faktor infrastruktur yang kurang. Karena sekali ngangkut pupuk untuk kita ngasih pupuk ke sawah kita udah berapa duit. Nanti hasil pertanian dibawa pulang satu karung katanya 5.000 pakai ojek. Mungkin sekarang udah nggak dapat lagi. Lah kalau seandainya itu ada 50 karung, udah berapa duit? Nah, dan faktor lain banyak karena kepemilikan lahan biasanya yang sempit. Kita di Kabupaten Lebak ini kalau kita jumlah lahan yang ada Pak, dibagi dengan petani yang ada itu rata-rata baru 2.500 meter persegi. Bagaimana petani mau maju? Belum nanti ngeridit motornya, belum ini dan sebagainya. Jadi itu minimal itu 1 hektar sampai 2 hektar kita punya lahan. Baru kita dari panen ke panen ada lebihnya Pak. Kalau dia cuma 3.000 kadang-kala bukan tanah dia, ya numpang harus bagi lagi yang punya tanah. Demikian Pak. Nah ini bisa disiasati, tentunya kita juga harus jangan nanam padi terus. Kita harus ada padi, palawija, padi. Nah gitu Pak. Itu bagi yang sawahnya misalkan yang bisa diatur airnya barangkali ya Pak ya. Ya bisa diatur kalau air. yang rawa-rawa Ya. nggak bisa seperti itu. Iya memang. Itu yang teknis kan karena ini sebenarnya Pak jadwal yang padi, palawija padi ini dulu kita yang zaman dulu itu Pak. Sekarang nggak berlaku dengan adanya perubahan iklim yang begitu ekstrim. Nah kadang-kala kita mau bulan Januari mau nanam kering ya. Dulu Januari itu rendengan. Musim hujan Januari, Februari, Maret, April, Mei baru mulai panas. Sekarang nggak berlaku lagi itu. Oleh alam maksud saya Pak. Alam ini berubah. Nah, kenapa dia berubah kita nggak tahu lah, itu kekuasaan Allah itu Pak. Iya. Apakah kita nebang kayu sembarangan? Jadi mana longsor hujan jadi banjir kemarin kan? Nah, itu nggak ada tahanan lagi. Jadi itu ya. Sebenarnya itu yang tidak daripada program ya. Seluruhnya itu Pak. Baik itu di dalam pengendalian hama ya, itu juga kita harus tahu ilmunya. Kemudian dalam menggunakan benih, kita mau tanam itu apa sudah benih yang berlabel atau tidak. Kadang-kala karena di kelompok benih yang berlabel mahal nih, satu kampil ada yang 70.000, 80.000, ada pakai benih turunan aja. Nah gitu kan, itu udah berapa persen yang pakai itu. Untuk masalah baiknya tinggal memperlakukan benih itu Pak. Ada kan tata cara kita memilih benih yang dari turunan. Kita lakukan itu supaya jangan sampai menggunakan benih terlalu berlebihan. Punya tanah, punya sawah misalkan 3.000. Itu untuk persiapan benih aja itu sampai 30 kilo misalkan. Kan itu berlebihan Pak. Udah begitu nyebarnya begitu rapat kan ya? Rapat itu Pak. Sehingga pertumbuhan sebaran itu kalau saya istilah kayak kutilang Pak. Kurus, tinggi, langsing, nggak gede-gede itu. Coba kalau kita jarangkan, itu akan gede. Ini kayaknya kayak sesek napas kalau saya ngeliat sebaran sekarang itu Pak. Padinya itu kayak sesek napas pokoknya. Tidak beraturan dengan tanam gitu. barangkali ya Pak. Nah ini harus kita ini
ini udah berapa persen yang menggunakan benih berlabel. Jadi gitu yang udah mulai seleksi Pak. Misalkan baru 20%, kita tingkatkan untuk tahun 2021 menjadi misalnya 50%. Dikit nggak bisa kita genjot secara langsung. Nah begitu. Jadi inilah sebenarnya kayak tujuan kita untuk menyusun program dan kepentingan yang lain. Misalkan ini Pak, saya mau mengembangkan apa di sini, ya silakan Bapak ajukan. Nah begitu. Nanti setelah udah ada di program, biasanya minta bantu disusul dengan sebuah proposal. Nah gitu. Jadi apa namanya, kita juga di dalam program ini juga harus ada peta desanya, ya. Peta desa itu cuma peta desa kosong Pak, harus ada. Di sini areal sawah, di sini puskesmas, di sini masjid, di sini saluran air. Itu yang namanya peta IPW harus lengkap begitu, ya. Jadi harus ada semuanya, gitu ya. Jadi nanti karena Pak di tahun 2021 ini kita nggak Pak? Inian untuk inian Postratan 2020. Iya, dari Nah, jadi sekarang nanti saya mengharapkan nanti bantuan Pak Kabid ya untuk menjelaskan masalah Postratan ini Pak ya. Itu ya. Jadi nanti kita semuanya ada